Oke, jadi kita lanjut materi TOEFL kita. Untuk struktur kita sudah selesai di 10 hari pertama ya, teman-teman. Hari ini kita ada di hari ke-11 yang mana nanti akan kita pelajari yaitu listening, terutama listening yang bagian pertama. Nah, untuk listening ini saya akan fokus ke latihan. Kenapa? Karena sebenarnya teman-teman listening itu nggak ada teorinya ya. Kenapa? Karena konteks komunikasi itu tidak terbatas seperti itu. Jadi apalagi kita cuma pertemuannya cuma sedikit, terbatas gitu ya. Sedangkan konteks komunikasi itu nggak ada habisnya. Jadi langsung kita bahas ketika kita ketemu soal seperti itu. Oke. Nah, jadi metode yang saya pakai adalah latihan dan bahas. Nah, di listening nanti teman-teman nanti itu diminta untuk memahami ya, bukan cuma kita mendengarkan misalnya kita mendengarkan I love you, terus di titik-titik itu I titik-titik you, bukan seperti itu, teman-teman. Di listening ini kita benar-benar diminta untuk memahami yang diucapkan. Nah, di pilihan ganda nanti kita disuruh mencari yang artinya sama, tapi dengan kata-kata yang berbeda-beda, namanya paraphrase. Ya, jadi kita suruh kayak mencocokkan gitu ya. Yang didengarkan tadi yang mana dengan yang pilihan ABCD yang maknanya sama atau pesannya sama, informasinya sama, seperti itu. Nah, terus di listening ini vocab-nya teman-teman nanti akan sangat membantu. Oke, terutama pembacaannya juga ya, karena vocab itu kadang dalam bahasa Inggris tulisannya apa, bacanya apa, kayak gitu. Nah, kemudian di listening nanti dari 50 soal ya, jadi jumlah soal listening itu ada 50 teman-teman, itu nanti dibagi ke dalam 3 parts atau 3 bagian. Nah, part 1 itu namanya adalah short conversations atau dialog pendek. Jadi ada 2 orang, si A dan si B, mereka ngobrol sebentar gitu ya, teman-teman. Mister nanti kita dikasih soal listening setelah kelas ini enggak? Untuk soal listening itu pakai yang dari lembaga, Mis. Jadi yang dikasih buku listening dulu di awal itu, teman-teman. Untuk audionya nanti saya kirimkan di grup linknya ya untuk di-download seperti itu. Jadi teman-teman nanti latihannya lewat yang ada di modul dari lembaga untuk listening, teman-teman. Seperti itu. Kemudian part B itu namanya long conversations atau dialog panjang antara 2 orang ya, namanya dialog, teman-teman. Dan part C itu kita mendengarkan 1 orang yang yang bicara agak lama gitu. Seperti itu. Nah, hari ini kita akan fokus dulu dengan part A, yaitu short conversations tadi ya, teman-teman. Jadi nanti ada 2 orang di setiap nomor ya. Di setiap nomor nanti teman-teman akan mendengarkan ada percakapan 2 orang, si A dan si B, cewek cowok ya, teman-teman. Nanti si A ngomong apa, diikuti sama si B, kemudian diikuti pertanyaan. Nah, kalau teman-teman beruntung, di soal TOEFL-nya itu nanti pertanyaannya ditulis. Tapi kalau teman-teman atau gimana ya, umumnya teman-teman, umumnya di soal listening itu soalnya nggak ditulis, kayak gitu. Oke, tapi beberapa kali tes saya ada yang eee, soalnya itu di listening ditulis. Jadi gampang kita bisa nebak jawabannya yang mana sambil dengarkan audio. Ya, tapi kalau teman-teman tidak menemukan soalnya ditulis ya harus konsentrasi juga dengan soalnya, seperti itu, yang dibacakan. Nah, di short conversation ini paling banyak ya di listening, teman-teman. Yaitu nomornya adalah nomor 1 sampai nomor 30. Jadi dari 50 soal dia mencaplok 30 nomor, 30 pertanyaan. Nah, tipsnya teman-teman harus konsentrasi ya, jangan sampai terpecah konsentrasinya terutama dengan kondisi di sekitar teman-teman tes. Nah, ini makanya disarankan untuk ngambil tes yang online saja, teman-teman. Selain enak, maksudnya enak itu karena kita bisa di kamar kita sendiri, misalnya belum mandi itu bisa bisa sambil tes ya, kadang juga pakaian kita santai itu juga bisa, karena saya pernah dulu nyoba, tes online itu pakai kaos sama celana panjang aja itu nggak apa-apa, nggak masalah, teman-teman. Jadi tapi kalau datang ke tempat yang offline ya, datang ke tempat tesnya itu kadang kita harus formal. Kemudian juga ketika kita tes yang offline, ketika datang ke tempat tesnya itu kadang kita terganggu oleh orang batuk, kadang meja itu ketendang gitu, kadang kecuali kalau tempat tesnya itu menyediakan lab bahasa. Karena beberapa tempat seperti contohnya adalah ILTI, itu mereka ini dengar-dengar ya teman-teman, tapi saya belum pernah nyoba sendiri. Tapi dari beberapa member itu menyebutkan kalau di ILTI itu kalau ngambil tes offline mereka menyediakan lab bahasa. Jadi udah pakai komputer tesnya. Jadi lebih enak kayak gitu. Tapi kebanyakan rata-rata penyedia tes TOEFL ITS, TOEFL tes TOEFL ITS yang ITP
itu apa namanya, jadi kayak kursi kuliahan itu teman-teman yang ada besinya itu, yang bunyi-bunyi itu nanti dijadikan satu ruang. Belum lagi ada yang nanti batuk, ada tiba-tiba telepon bunyi, itu sangat mengganggu kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman listening di ruangan, di tempat teman-teman masing-masing, itu udah pasti pakai headset, itu lebih jelas suaranya. Apalagi kalau teman-teman headsetnya itu noise cancelling. Noise cancelling maksudnya yang enggak terganggu, maksudnya ada suara dari luar itu enggak masuk, teman-teman. Seperti itu. Itu sangat membantu juga kayak gitu. Jadi lebih jelas kayak gitu. Pengalaman saya juga ketika tes listening ini ketika offline, ruangannya menggema. Jadi harusnya udah yang diucapkan itu udah kata kedua itu masih tabrakan dengan kata pertama yang diucapkan. Jadi menggema, jadi pecah gitu. Saya bingung ini ngomong apa orangnya gitu. Tapi ketika saya coba tes yang online pertama kali dulu itu sangat jelas kayak gitu. Nah, kemudian fokus pada pembicara kedua ya, teman-teman, karena si pembicara kedua itu eee, nggak semua soal, tapi hampir semua soal itu kuncinya atau apa ya, petunjuk teman-teman untuk menjawab itu ada di pembicara kedua yang diucapkan sama si B, seperti itu. Tapi teman-teman juga jangan dilewatkan yang pembicara pertama. Kenapa? Karena biasanya pembicara B ini jawabnya menggunakan idiom. Nah, idiom itu apa? Idiom itu adalah ungkapan yang kita nggak bisa artikan langsung. Kita harus sambungkan dengan konteks, teman-teman. Ya, contohnya gini, idiom yang dalam bahasa Indonesia itu contohnya kita bilang, misalnya ini yang sering saya pakai contoh, perutku mau meledak. Nah, contohnya itu. Nah, ini konteksnya misalnya teman saya ngajak saya makan. Pris, ayo makan gitu misalnya. Nah, terus saya bilang ke dia, sorry sorry perutku mau meledak. Nah, itu maksudnya bukan benar-benar perutnya mau meledak, ada bomnya, itu bukan, teman-teman. Maksudnya dia udah full, ya. Jadi udah kenyang gitu, nggak, itu maksudnya dia menolak ajakan untuk diajak makan tadi, seperti itu. Nah, supaya tahu arti idiom itu kita harus menyambungkannya dengan yang diucapkan sama si A. Yang nyambung yang mana di pilihan ganda, seperti itu, ya. Walaupun idiom itu jarang keluar di soal structure TOEFL, tapi sorry kok soal structure, soal listening TOEFL, tapi itu pasti keluar, teman. Entah 1 soal, 2 soal itu pasti keluar. Kemudian hati-hati dengan distraktor atau pengecoh yang ada di pilihan ganda. Nah, pengecoh ini berupa apa? Pengecoh itu biasanya gini, kadang si B atau pembicara kedua ya, teman-teman, itu mengatakan apa gitu mengatakan satu kata di kalimatnya. Misalnya kata bitter misalnya ya. Nah, nanti di pilihan A, B, C, D itu nanti ada pilihan bitter. Kemudian dimasukkan juga better misalnya. Ada juga misalkan a bit apa, gitu setelahnya. Nah, itu biasanya yang ada seperti itunya, itu malah salah, teman-teman. Oke, justru biasanya jawabannya itu kadang yang kita tidak dengar sama sekali yang diucapkan sama si B. Seperti itu. Oke, namanya paraphrase. Jadi menceritakan kembali informasi yang diucapkan seseorang dengan kalimat kita sendiri, dengan kata-kata kita sendiri. Seperti itu. Jadi si pembuat soal itu jawabannya menggunakan paraphrase. Dengan kata-kata lain tapi maknanya sama. Jadi makanya kadang yang kita nggak dengar itu malah jadi jawaban. Karena artinya sama, maknanya sama. Seperti itu. Justru kadang yang kita dengar diucapkan sama si B itu ditulis lagi di pilihan ganda. Tapi pesan yang disampaikan beda, informasinya beda. Itu malah salah nanti. Seperti itu. Nah, kemudian di soal listening, di semua soal ya teman-teman, di listening, itu teman-teman hanya punya waktu 12 detik saja untuk menemukan jawaban A, B, C, D-nya. Nah, kalau teman-teman nanti misalkan 12 detik belum menemukan jawaban, audionya akan lanjut ke soal berikutnya. Dan 12 detik ini kalau buat teman-teman yang mungkin kurang terbiasa dengan listening, ini akan terasa sangat cepat teman-teman. Oke, dan ini ada tips lagi di sini. Nah, kalau teman-teman nanti ketinggalan, misalnya di satu soal itu belum menemu jawabannya, tiba-tiba audionya udah pindah ke berikutnya. Nah, teman-teman lupakan dulu yang soal tadi, fokus dengan yang teman-teman dengarkan. Kenapa? Biar nggak kelewatan dua. Jadi kalau satu tadi nggak apa-apa, udah lewatin dulu sementara ya. Atau kalau teman-teman misalnya kalau ambil online, kan online itu nggak bisa back teman-teman. Kita nggak bisa kembali kalau ambil tes online, ya. Nah, teman-teman klik aja setiap keluar ABCD klik dulu sementara. Masalah nanti diganti urusan belakangan. Ya misalkan diklik misalkan baru nomor 3 baru muncul nomor 3. Nah itu klik aja pilihan B misalnya. Nah sambil dengarkan, sambil teman-teman pahami percakapannya, soalnya apa, nah nanti cari jawabannya.
Supaya apa? Supaya ketika 12 detik itu teman-teman tidak menemukan jawaban, soal itu tidak kosong. Karena kalau biasanya ya, ini pengalaman sebagian besar dan cerita dan juga saya ngalamin sendiri dulu. Nah, jadi kalau misalnya kita ketinggalan satu nomor belum terjawab, itu kayak ada penyesalan gitu. Kita kayak gerundel gitu, kayak apa ya, kayak kepikiran terus kayak gitu teman-teman. Nah akhirnya di nomor berikutnya itu kita nggak bisa konsentrasi. Nah akhirnya yang harusnya salah tadi cuma satu, kita jadi salah dua kayak gitu. Jadi saran saya kalau satu nomor udah lewat, udah lupakan ya, kita move on gitu. Dan pokoknya setiap ganti nomor, kalau teman-teman ngambil yang online itu langsung diklik aja ABCD yang mana gitu, bebas. Intinya jangan ada yang kosong. Kenapa? Karena salah itu tidak mengurangi nilai ya teman-teman. Kosong sudah pasti salah. Nah tapi kalau kita klik bebas yang mana, itu kita ada peluang 25% benar. Karena soalnya TOEFL itu ABCD kan. Jadi ada 25% peluang kalau kita arang jawabannya itu bisa benar seperti itu. Nah, siapa tahu ketika kita kelewatan tapi sudah kita keklik tadi, siapa tahu ada 25%, nah itu kemungkinan benar seperti itu. Intinya jangan dikosongkan ya, kalau dikosongkan nanti salah. Nah, kemudian ini tips yang sangat mungkin sepele ya, teman-teman, tapi ini sangat saya rasakan perbedaannya maksudnya seperti itu. Ketika teman-teman belajar listening ataupun ketika teman-teman nanti tes, itu memang disarankan ambil yang online tadi ya. Kenapa? Karena dipakai headset. Itu lebih jelas yang diucapkan apa dibandingkan ketika kita misalnya pakai speakernya laptop aja atau mungkin pakai loudspeaker yang Bluetooth atau loudspeaker yang apa, itu lebih jelas ketika kita pakai headset ya. Jadi saran saya ketika belajar listening, entah itu belajar, entah itu tes, saran saya pakai headset teman-teman. Supaya audionya lebih jelas. Nah sebelum kita ke latihan buat teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan mengenai listening bagian pertama ini. Nggak ada ya. Nah kalau nggak ada, mari kita coba teman-teman ke latihan soal ya. Seperti biasa, jangan takut salah. Nanti setiap soal jawabannya kirim di chat, setiap soal jawabannya kirim di chat. Ingat teman-teman hanya punya waktu 12 detik untuk menemukan jawabannya. Oke. Dicoba dulu, silahkan teman-teman, jangan takut salah, kita belajar ya. Silahkan. TOEFL Exercise 1, page 30. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the last line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Oke, 12 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu ya. Jangan takut salah, kita belajar. Oke, ada jawaban alfa dan ada jawaban bravo. Mari kita cek teman-teman. Kita dengarkan dengan skripnya supaya gampang untuk kita bahas teman-teman. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Nah itu tadi ya, jadi si cewek bertanya, berapa lama lagi kamu akan berangkat? Kemudian si cowok menjawab, I'm on my way now. Itu artinya aku ini lagi OTW. Berarti dia udah di jalan, dia udah berangkat teman-teman. Oke, nah berarti jawabannya adalah yang alfa ya. He is leaving now. Dia sedang berangkat sekarang. Dia sedang, ya leave itu juga bisa artinya berangkat ya teman-teman. Bisa artinya meninggalkan kalau ada objeknya. Tapi kalau nggak ada objeknya, leaving ini artinya berangkat. Seperti I'm leaving, saya berangkat. Seperti itu. Oke, jawaban nomor 1 adalah yang alfa ya. Kalau yang bravo, he has to go out of his way, dia harus mencari jalan lain. Bukan ya teman-teman. Kalau yang Charlie, dia tidak akan segera berangkat, itu juga bukan, dia udah OTW. Kalau yang Delta, dia akan melakukannya dengan caranya sendiri. Nah bukan bagaimana dia akan melakukannya, tapi kapan. Kalau yang Delta tidak menjawab, oke? Jadi jawabannya yang alfa teman-teman. Ada jawaban now, seperti itu. Oke, lanjut ke number 2. Kita coba lagi, silahkan teman-teman. Number 2. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did?
Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Oke, ada jawaban Charlie dan Delta. Mari kita cek. Kita dengarkan dulu dengan skripnya. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Nah, itu tadi ya. Jadi si cowok bertanya, apakah Steve tadi bisa masuk ke dalam rumah? Kemudian si cewek bilang, aku tinggalkan atau aku biarkan pintunya tidak terkunci untuk dia. Pertanyaannya adalah, what does the woman assume Steve did? Apa yang si cewek asumsikan atau pikirkan yang dilakukan oleh si Steve? Nah, karena si cewek merasa pintunya tidak dikunci, maka si cewek merasa kalau Steve bisa masuk ke dalam rumah, ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. He was able to open the door. Steve mampu membuka pintunya. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ya ke nomor 3. Silakan teman-teman. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Oke, 12 detik sudah habis dan ada jawaban Bravo atau Delta atau Charlie. Kita cek teman-teman. Seperti biasa kita dengar dengan skripnya ya. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Oke, itu teman-teman. Jadi si cowoknya menawarkan ya, dia bilang menu makan malam spesial hari ini adalah kalkun panggang dengan kentang rebus dan saus gravy dan pie apple sebagai makanan penutupnya. Kemudian si cewek bilang, that doesn't sound good to me. Tidak terdengar baik buatku. Maksudnya si cewek ini tidak suka dengan yang ditawarkan atau menolak untuk memesan yang ditawarkan. Oke, kita cek berarti jawabannya yang Delta ya teman-teman. Should prefer a different dinner. Si cewek itu lebih memilih untuk memesan menu makan malam yang berbeda atau yang lain. Nah, jadi jawabannya Delta. Right? Kita lanjut lagi ke number 4. Silahkan dicoba dulu lagi teman-teman. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Bravo dan semuanya menjawab Bravo. Mari kita cek teman-teman. Kita dengarkan dulu. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Oke, jadi si cewek dia minta bantuan ya. Dia bilang, could you help me with my physics homework tonight? Bisakah kamu membantuku dengan VR fisikaku malam ini nanti? Kemudian saya benar-benar kesulitan dengan itu. Kemudian si cowok menjawab, maaf aku sibuk malam ini. Berarti si cowok menolak untuk membantu karena dia sibuk ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang Bravo. He can't help her tonight. Si cowok nggak bisa membantu si cewek malam ini ya, teman-teman. Kalau yang Charlie itu karena ada ever-nya yang salah. Ever itu artinya pernah. Jadi can't ever itu maksudnya tidak pernah bisa membantu. Nah, sedangkan si cewek hanya meminta bantuan malam ini aja, bukan yang sebelumnya, bukan yang sesudahnya ya. Jadi jawabannya Charlie bukan, jawabannya adalah yang Bravo. Oke, next number 5. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman.
Oke, semuanya menjawab Charlie ya. Kita cek di situ ada kita dengarkan dulu. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Nah, itu tadi. Jadi si cowok bilang, "What did you think of?" Nah, kalau teman-teman sebenarnya menemukan soal what did you think of, sisanya lupakan, teman-teman. Oke, karena what did you think of itu artinya bagaimana menurutmu. Oke, yang mana itu menanyakan tentang pendapat. Langsung aja fokus sama jawabannya. Oke, jawabannya adalah sorry, tapi kalau kita artikan semuanya ya, bagaimana menurutmu mengenai kuliahnya Profesor Martin tentang kebiasaan migrasi dari paus? Nah, kemudian si cewek bilang, I couldn't keep my eyes open. Aku nggak bisa menjaga mataku tetap terjaga atau terbuka. Maksudnya dia ketiduran, teman-teman. Nah, kita cek A, B, C, D. Oke, yang alfa matanya sakit bukan karena matanya sakit. Karena kuliahnya Profesor Martin mengenai kebiasaan migrasi paus itu membuatnya ngantuk seperti itu. Kalau yang Bravo dia mengira kuliahnya itu sangat luar biasa. Kalau luar biasa harusnya dia nggak ngantuk ya teman-teman. Harusnya dia juga senang malah bertenaga, semangat gitu. Bravo bukan. Kalau yang Charlie the class was boring. Kelasnya membosankan. Nah ketemu jawabannya adalah Charlie. Right? Oke, kita lanjut lagi ke number 6. Good job teman-teman, dicoba dulu. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Oke, silahkan jawabannya dikirim di chat teman-teman. Baik, ada jawaban alfa dan semuanya teman-teman menjawab alfa. Kita cek ya. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Nah itu tadi, jadi si cewek bertanya, sudahkah tagihan-tagihan bulan ini dibayarkan atau ada lagi sesuatu yang baru yang kita perlu urusi sekarang? Nah kemudian si cowok menjawab, I paid the phone and electricity, but not the credit cards. Saya sudah membayar telepon dan listriknya, tapi belum kartu kreditnya. Jadi tidak semua tagihan sudah dibayarkan. Ya betul, jawaban teman-teman adalah yang alfa. Not all the bills have been paid. Tidak semua tagihan telah dibayar. Oke, next. Number 7. Silahkan dicoba lagi. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Oke, thumbs up. Oke, ada jawaban delta dan semuanya teman-teman menjawab delta. Kita cek teman-teman ya. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Nah itu tadi, jadi si cowok bertanya, akankah kamu mampu kembali ke sini dari menyelesaikan semua urusan-urusanmu sebelum jam 4? Kemudian si cewek menjawab, I'll be back as quickly as I can. Saya akan kembali secepat yang saya bisa. Nah jawabannya berarti yang delta ya teman-teman, good job. She'll try to return fast. Si cewek akan berusaha untuk kembali secepatnya atau dengan cepat, seperti itu. Oke, good job. Next, number 8. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Oke, thumbs up teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Baik, ada jawaban Bravo dan Charlie ya di chat. Mari kita cek.
Kita dengarkan lagi audio dan skripnya. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Nah itu tadi, jadi si cowok bertanya, kamu lihat Tim nggak? Aku benar-benar perlu ngomong sama dia mengenai tagihan teleponnya. Nah kemudian si cewek menjawab, barusan aja dia tadi di sini. Nah berarti sekarang udah nggak di situ ya. Kita cek ABCD yang alfa si cewek belum melihat Tim, bukan ya? Dia udah lihat tadi, tapi sekarang udah nggak di situ timnya. Alfa bukan. Kalau yang Bravo, Tim itu tadi di sana, tapi hanya untuk sebentar. Nah, tidak ada keterangan tim tadi di situ berapa lamanya, nggak ada keterangan teman-teman. Masih ingat for itu selama untuk menunjukkan berapa lamanya kejadian itu. Sedangkan di percakapan tadi bukan kejadiannya berapa lama, tapi kejadiannya kapan tim tadi di situ. Yaitu just a minute ago, barusan aja tadi. Nah, berapa lama? Nggak ada keterangannya. Berarti Bravo bukan ya teman-teman. Kalau yang Charlie, Tim was around a short time ago. Tim berada di sekeliling mereka, maksudnya di sekitar, maksudnya di situ ya, beberapa saat yang lalu. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Oke, kita lanjut ke number 9, silakan. Number 9. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Oke, silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawab dan semuanya menjawab delta. Kita cek ya. Number 9. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Nah, itu tadi. Jadi si cowok bilang ada sebuah mobil yang diparkir di tempatku. Meskipun tandanya berkata kalau tempat ini sudah dipesan. Nah, kemudian si cewek bilang, saya rasa kita hanya perlu memarkir di suatu tempat yang lain atau cari tempat parkir lain maksudnya gitu ya. Oke, kita cek yang alfa, di situ dia tidak suka tempat yang dipilihkan si cowok, bukan karena tidak suka teman-teman. Suka tidak suka, mereka nggak bisa parkir di situ karena ada mobil lain tadi. Kalau yang Bravo, she doesn't want to get into the car. Si cewek nggak mau masuk ke dalam mobil. Nah, mereka belum parkir, artinya mereka masih di mobil ya, belum keluar. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, she's glad the spot is reserved. Si cewek lega, tempatnya sudah dipesan. Nah, walaupun sudah dipesan, mereka harus cari tempat lain karena diserobot tadi mereka ya. Charlie bukan. Kalau yang Delta, they can't park the car there. Mereka nggak bisa memarkir mobilnya di situ. Nah, ketemu jawabannya yang Delta karena ada mobil lain tadi ya. Nah, lanjut ke nomor 10. Hati-hati teman-teman, nomor 10 ini ada idiom yang saya maksud tadi. Oke, jadi please listen carefully. Oke, silakan dicoba dulu, jangan takut salah. Silakan teman-teman. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Alright, thumbs over. Ada jawaban alfa, ada juga Bravo dan Charlie. Oke, bervariasi ya. Kita dengarkan lagi dengan skripnya, teman-teman, supaya mudah untuk dipahami. Mari, teman-teman. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Nah, itu tadi. Jadi si cewek bertanya, do you have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? Kalau diartikan, apakah kita memiliki cukup banyak makanan bagi semua tamu yang sedang menghadiri resepsi ini malam ini? Nah, kemudian si cowok bilang, the refrigerator is about to burst. Kulkasnya udah mau meledak. Nah, maksudnya kulkasnya ini udah penuh, teman-teman. Udah nggak muat lagi dimasuki makanan. Oke, karena pertanyaannya ini idiom yang saya maksud tadi, kita harus hubungkan idiom itu dengan yang ditanyakan.
Karena kalau kalau yang Bravo itu kulkasnya mau meledak itu bisa aja artinya benar-benar mau meledak, tergantung konteks. Kalau di sini bukan benar-benar artinya mau meledak ya, teman-teman. Ini maksudnya udah full, udah nggak muat lagi gitu. Oke. Jadi jawabannya adalah yang alpha. There is plenty to eat. Ada banyak untuk dimakan. Nah, kalau yang Bravo kulkasnya rusak, itu tidak menjawab pertanyaan apakah kita punya cukup banyak makanan. Jadi kalau ada orang tanya ke kita, apakah kita punya kita punya banyak cukup makanan? Nah, terus kita jawabnya kulkasnya rusak. Kan nggak nyambung, teman-teman. Nggak menjawab pertanyaannya gitu. Oke, Bravo bukan. Kalau yang Charlie, makanannya tidak berada di kulkas. Nah, nggak mungkin makanannya tidak berada di kulkas. Ketika si cewek bertanya makanan, si cowok bilangnya kulkasnya mau meledak. Berarti mereka naruh makanannya di kulkas, teman-teman. Seperti itu, ya. Nah, dari 10 ronde pertama tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum kita lanjut ke ronde kedua. Silahkan kalau ada pertanyaan dulu. Mister, itu yang nomor 10, gimana cara mengetahui dia tuh pakai idiom dan harus menyimpulkan yang modelnya tersirat gitu, Mister? Nah, itu harus dihubungkan, Miss, dengan konteks. Maksudnya yang saya bilang di awal tadi. Jadi untuk kita bisa tahu arti dari idiom, kita harus menghubungkan dengan konteks. Konteksnya dari mana? Dari si pembicara pertama. Ya, harus kita sambungkan gitu. Seperti itu. Makanya benar-benar yang saya bilang di awal tadi, di listening ini kita diminta untuk memahami. Alright? Jadi memahami percakapan dua orang. Kayak kita nguping gitu, teman-teman. Nguping orang lagi ngobrol gitu. Jadi si A ngomong apa, terus si B menjawab apa. Nah, itu harus nyambung. Si A nyambung sama si B nyambung sama si A. Nggak mungkin si A ngomong apa, si B jawabnya itu kemana, itu beda, itu nggak mungkin. Ya, mungkin jawabnya pakai kata-kata yang nggak bisa diartikan dengan langsung ya, maksudnya nggak bisa langsung kita telaah gitu aja, namanya ya idiom tadi yang saya sebutkan tadi, teman-teman, ya. Nah, idiom itu supaya kita bisa tahu artinya, bisa tahu yang manakah di antara ABCD yang artinya dari idiom tersebut, ya kita harus menghubungkan dengan yang diucapkan sama si A. Jadi walaupun fokus sama si B yang saya bilang di awal tadi ya, teman-teman jangan sampai ketinggalan sama si A, karena sering di soal structure TOEFL walaupun nggak banyak ya teman-teman soal seperti ini, tapi sering gitu keluar. Nah, itu jenis soal idiom seperti ini. Jadi supaya tahu artinya, teman-teman harus menyambungkan dengan konteks, menyambungkan dengan yang diucapkan si pembicara pertama. Seperti itu, Miss. Dapat maksud saya nggak tapi, Miss? Dan ini gini, di listening itu gini, teman-teman, yang saya bilang di awal tadi, nggak ada teorinya. Karena konteks komunikasi itu ada banyak sekali. Makna itu ada yang tersirat, ada yang tersurat. Yang saya bilang tadi, misalnya kalau ada orang bilang kulkasnya mau meledak, itu bisa. Artinya itu kulkasnya benar-benar mau meledak itu bisa, teman-teman. Ya, tapi kalau di sini konteksnya bukan itu, gitu. Jadi konteksnya di sini adalah kulkasnya itu udah penuh gitu. Jadi dia pakai gaya bahasa bisa dibilang hyperbole atau hiperbola kalau di bahasa kita. Jadi dilebih-lebihkan gitu. Gimana, dapat ya, Miss, maksud saya ya? Iya, Mister, clear, Mister. Makasih banyak, Oke, nah Mister. untuk lebih paham untuk idiom, teman-teman nanti hajar latihan, oke? Latihan terus teman-teman cermati, latihan cermati, latihan cermati. Untuk diulang-ulang nggak apa-apa. Karena itu untuk membiasakan telinga kita dengan aksen orang sana. Jadi orang Inggris itu ngomongnya gimana gitu. Sebenarnya nomor 1 saya menebak, Mister, soalnya belum tahu pastinya ternyata benar ya. Itu juga saya dulu juga gitu. Jadi cara belajar saya di listening ya, itu menebak. Jadi gini, memang kadang yang kita dengar itu kok benar kenapa? Karena ya kita pernah dengar itu tapi di alam bawah sadar kita. Maksudnya ada orang Inggris bilang gitu entah dari film, entah dari apa, ya teman-teman. Nah, kita nggak terlalu merhatiin, tapi sebenarnya alam bawah sadar kita merekam. Nah, ketika kita tes, kita merasa, oh kayaknya ini dulu pernah, kayak gitu. Itu alam bawah sadar kita. Alam sadar kita pengen nyari, kita benar-benar pengen nyari nih. Nah, tapi alam bawah sadar kita bilang kayaknya ini. Nah, biasanya yang dibilang kayaknya ini, itulah yang benar. Dan biasanya suara hati pertama itu biasanya benar, teman-teman. Nah, itu yang saya sebut dengan insting. Tapi insting itu nggak bisa langsung ya, itu harus dilatih. Jadi semakin teman-teman latihan, insting itu nanti akan makin tajam. Seperti itu. Sama di structure juga gitu, teman-teman. Makanya kuncinya di TOEFL teori nggak penting. Menurut saya ya, teori nggak terlalu penting. Yang penting adalah hajar latihan. Semakin banyak latihan, semakin terbiasa, semakin mahir seperti itu.
Oke, kita lanjut ya ke ronde kedua, teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, sama dicoba dulu ya, jangan takut salah. Silahkan dicoba dulu, teman-teman. TOEFL exercise 2, page 32. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Oke, thumbs up. Dan ada jawaban teman-teman delta, 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 dan semuanya teman-teman menjawab delta ya. Kita dengarkan kembali dengan skripnya supaya mudah untuk kita bahas. Mari teman-teman. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Nah itu tadi, jadi si cowok bertanya, what did you think of the final exam in algebra? Bagaimana menurutmu mengenai ujian akhir aljabarnya tadi? Nah kalau ada what did you think of, sebenarnya sisanya nggak perlu diperhatikan, nggak apa-apa ya, karena ini menanyakan pendapat teman-teman. Nah kemudian si cowok menjawab, it was too easy. Itu tadi terlalu mudah, terlalu gampang. Nah si cowok ini GG teman-teman. Oke, berarti jawabannya adalah yang delta. Betul teman-teman. The exam was not very difficult. Ujiannya tidak sulit sama sekali. Seperti itu. Hampir kejebak sama yang C, Mr. He thought the exam would be easy. No, kalau kita bilang gini teman-teman, saya kira ujiannya itu bakalan lebih mudah. Nah berarti itu sulit ya. Tak kirain lombanya tadi itu bakalan mudah, bakalan gampang. Nah kalau ada orang seperti itu berarti, kalau ada orang bilang seperti itu berarti artinya itu kebalikannya. Kan ada kata saya kira. Nah itu juga sering keluar di soal yang asli ITS teman-teman. I thought itu artinya saya kira, I assumed. Pokoknya lampau ya. I assume. Nah itu berarti awalnya, sebelumnya itu dia ngiranya bakalan apa, kenyataannya berarti apa gitu. Jadi beda kenyataan sama yang dikira. Seperti itu. Jadi kalau ada I thought itu biasanya berkebalikan. Oke. Kita lanjut lagi ke nomor 2. Silahkan dicoba dulu. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Oke, thumbs up. Dan ada jawaban alpha, dan semuanya teman-teman menjawab alpha. Kita cek bersama ya. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Nah, jadi si cewek bertanya, bagaimana perasaanmu hari ini, atau apa yang kamu rasakan hari ini, atau kabarmu hari ini. Kemudian si cewek bilang, si cowok bilang, I'm really feeling rather sick. Aku agak nggak enak badan. Nah, berarti jawabannya adalah yang alpha ya, teman-teman. Si cowok itu tidak merasa baik-baik saja atau tidak merasa enak badan seperti itu. Oke, nomor 2 alpha. Oke, good job. Kita lanjut ke nomor 3. Silahkan teman-teman. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Oke, silakan jawabannya dikirim di chat. Ada jawaban alpha, Charlie, dan delta. Oke, kita cek ya teman-teman. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Oke, itu tadi. Jadi si cowok bertanya, sudahkah keluargamu berada dalam bisnis atau maksudnya menjalankan bisnisnya untuk waktu yang cukup lama? Kemudian si cewek bilang, enggak, bisnis keluargaku
baru saja didirikan tahun lalu. Nah, berarti jawabannya adalah yang Alfa ya, teman-teman. Perusahaannya baru didirikan atau dibangun sekitar setahun yang lalu. Kalau yang Charlie, keluarganya baik-baik saja, nggak ada masalah. Bukannya yang karena yang mereka bicarakan bukan keluarganya, tapi bisnis keluarganya. Ya, teman-teman. Charlie bukan. Kalau yang Delta bisnisnya hanya bertahan 1 tahun saja. Berarti udah nggak berlanjut lagi. Nah, tadi di percakapan nggak ada keterangan apakah bisnisnya sudah bangkrut atau belum. Ya, artinya masih berjalan seperti itu. Oke, berarti Delta juga bukan. Seperti itu. Oke, kita coba lagi ke nomor 4 ya, teman-teman. Silakan, jangan takut salah. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Oke, thumbs up dan ada jawaban Alpha dan Charlie ya. Kita cek teman-teman. Kita dengarkan dulu dengan skripnya ya. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Nah, jadi si cewek bertanya, apakah kamu tadi harus menunggu di bandara untuk waktu yang lama atau ya untuk waktu yang lama gitu ya. Terus si cowok bilang, enggak, pesawatnya mendarat tepat sesuai jadwal. Oke, nah jawabannya adalah yang Charlie ya. The plane arrived on time. Pesawatnya tiba tepat waktu. Kalau yang Alpha, si cowok tidak melihat pada jadwal yang tepat. Nah, seandainya si cowok tidak melihat pada jadwal yang tepat, teman-teman, harusnya dia nungguinnya lama. Atau kalau nggak gitu, harusnya dia telat. Ceweknya yang nungguin lama harusnya. Karena dia tidak lihat jadwal yang tepat gitu. Oke, apalagi di teks dia bilang the plane landed right on schedule. Pesawatnya mendarat sesuai yang ada di jadwal, sesuai yang dijadwalkan. Nah, dia nggak nunggu lama. Berarti dia udah lihat jadwal yang tepat. Oke. Kita lanjut lagi ke nomor 5. Silakan. Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Oke, teman-teman, itu tadi jawabannya antara Alpha, Bravo, atau Charlie. Kita cek ya. Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi si cowok bertanya, do you want to join me in the pool? Maukah kamu gabung denganku di kolam? Maksudnya mau nyebur ke kolam sama aku gitu ya. Kemudian si cewek bilang, oh, aku bakal lari, maksudnya bakal lari itu sebentar, aku mau buru-buru gitu ya. Dan menggunakan pakaian renangku. Nah, maksudnya dia mau ganti baju dengan cepat, teman-teman. Mau ganti pakaian dengan cepat. Oke. Ya, jawabannya harusnya adalah yang Charlie ya. She will change clothes quickly and go swimming sama si cowok. Jadi di kolam tadi. Jadi si cewek itu maksudnya run itu bukan mau berlari jogging, no. Tapi dia mau I'll just run itu sebentar. Aku mau buru-buru gitu, mau ganti pakaian sebentar maksudnya gitu. Cepat-cepat ganti pakaian maksudnya gitu. Oke. Jadi jawabannya yang Charlie. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Dicoba lagi teman-teman, silahkan. Number 6. Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Oke, teman-teman itu tadi. Jadi ada jawaban delta, delta, dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab delta. Kita cek bersama ya. Number 6.
Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Oke, itu tadi jadi kebakaran tadi malam menghanguskan seluruh tepi bukit. Kemudian si cewek bilang setidaknya rumah-rumahnya aman atau selamat. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta ya, teman-teman. Rumah-rumahnya tidak hancur atau tidak rusak. Oke. Ya, that's right. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Silahkan. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Oke, teman-teman itu tadi ya. Jadi ada jawaban alfa, ada juga jawaban bravo. Oke, kita cek apakah alfa atau bravo atau malah justru Charlie atau delta. Kita dengarkan dulu dengan skripnya, teman-teman. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Nah, itu tadi ya. Jadi si cowok bertanya, haruskah saya menambahkan garam dan lada lagi ke supnya? Nah, kemudian si cewek bilang, jangan, saya rasa sudah cukup. Maksudnya garam sama peppernya ya, atau ladanya. Nah, jadi jawabannya adalah yang bravo. Betul, teman-teman. The spices are adequate. Bumbu-bumbunya sudah cukup. Ya, karena yang mau ditambahkan adalah garam sama ladanya aja. Bukan supnya yang mau ditambahkan ya, teman-teman. Oke, jadi jawabannya bravo. Kita lanjut ke nomor 8. Silahkan dicoba lagi. Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Oke, thumbs up. Ada jawaban alfa, ada juga jawaban delta. Mari kita cek, teman-teman. Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Oke, jadi si cewek bertanya, bagaimana kamu mampu membayar biaya-biaya SPP kampusmu atau kuliahmu gitu ya. Kemudian si cowok bilang, I was fortunate to get a scholarship. Saya beruntung untuk mendapatkan sebuah beasiswa. Nah, berarti jawabannya adalah yang alfa ya, teman-teman. Si cowok beruntung menerima sebuah bantuan untuk pendidikannya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Kalau yang bravo, si cowok menggunakan keberuntungannya untuk membayar biayanya. Nggak bisa ya, teman-teman. Kalau yang Charlie, si cowok merupakan seorang guru besar pada sebuah kampus dengan budget murah. Bukan, karena dia juga mahasiswa harus membayar SPP ya. Kalau yang delta, si cowok membayar untuk mendapatkan beasiswa. Nah, nggak ada keterangan dari mana dia bisa mendapatkan beasiswa, yang pasti bagaimana dia membayar kuliahnya itu dengan beasiswa, seperti itu. Oke, jadi jawabannya alfa ya. Kita lanjut ke nomor 9, silahkan dicoba dulu teman-teman. Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban bravo, bravo, dan semuanya teman-teman menjawab bravo ya. Kita cek bersama teman-teman. Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Nah, itu tadi. Jadi siapa namanya? Si cowok bertanya, how successful was the corporation last year? Seberapa berhasilkah korporasinya tahun lalu? Nah, kemudian si cewek bilang it made quite a big profit. Korporasinya membuat keuntungan yang cukup besar. Nah, artinya mereka mengumpulkan banyak uang. Jadi jawabannya adalah yang bravo ya. It earned a lot of money. Korporasinya mendapatkan banyak uang. Seperti itu.
Oke, good job teman-teman. Lanjut lagi ke nomor 10, terakhir berarti ya. Silahkan dicoba dulu. Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Oke, silahkan jawabannya dikirim di chat teman-teman. Baik, ada jawaban delta. Mari kita cek bersama. Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cewek bertanya, Chuck lagi OTW ke bank kan sekarang? Kemudian si cowok menjawab, iya dia lagi OTW ke bank. Dia merasa kalau rekening banknya itu overdrawn. Nah, overdrawn itu ngambilnya terlalu banyak, teman-teman. Nah, dari keterangan ini kayaknya di sana memang bisa. Kalau di Indonesia setahu saya nggak bisa ya, karena ada limitnya. Kalau di sana ini kayaknya ngambil lebih dari saldo yang kita punya di ATM itu bisa, tapi nanti dianggap kredit kayak gitu. Jadi harus membayar bunga kayak gitu. Nah, makanya dia buru-buru ke bank supaya nggak bayar bunga seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang delta ya. There isn't enough money in Chuck's account. Tidak ada cukup uang di rekening yang Chuck karena sebelumnya diambil terlalu banyak dari yang saldo yang ada di dalamnya seperti itu. Jadi nggak bisa dipakai. Nah, itu tadi adalah penjelasan dan latihan dan pembahasan gitu ya dari dari listening yang bagian pertama atau part A. Nah, sebelum kita tutup mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan. Nggak ada ya teman-teman, jelas ya. Baik, thank you so much for having me today. I'll see you again next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day everyone.